Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, kesemangatan untuk beribadah. Kita akan lanjutkan anak-anak sesi yang ketiga untuk pembahasan soal US PAI. Nah, disuguhkan ilustrasi keluarga Rizal sedang membutuhkan anggaran besar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebetulnya ayah Rizal punya kesempatan untuk mengambil uang perusahaan atau bahasa kerennya korupsi, ya. Namun hal tersebut tidak dilakukan karena ayah Rizal tidak ingin perilakunya itu menjauhkan dari berkah Allah. Ia dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, karirnya semakin meningkat dan anak-anaknya dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Jadi ada orang yang punya kesempatan untuk melakukan korupsi tetapi tidak dilakukan. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa A. Kebutuhan keluarga dan karir akan berjalan secara berimbang. B. Rasa malu dapat berbuat curang mengantar pada kesuksesan. Yang ketiga, keluarga sangat mendukung keberhasilan karir seseorang. Yang ketiga, dengan anggaran banyak dapat meraih kedudukan yang tinggi. Untuk D, tidak cocok. Untuk C sebenarnya cocok tapi tidak sesuai dengan ilustrasi. Untuk yang A, cocok tetapi tidak nyambung dengan ilustrasi. Maka jawaban yang tepat adalah rasa malu. Dapat rasa malu. Jadi rasa malu itu adalah contoh perilaku umat Islam yang malu kalau berbuat curang, malu kalau berbuat maksiat, malu kalau melakukan ingkar kepada Allah. Itulah rasa malu yang sebenarnya. Tapi kalau Anda malu misalnya disuruh mengaji, malu, itu bukan malu. Itu malas. Disuruh tampil di depan kelas, malu, itu bukan malu. Itu malas. Ya. Tapi kalau malu itu sesungguhnya adalah malu melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu malu. Oke, berikutnya ya. Nah, ilustrasi berikutnya. Hasan bekerja sebagai sopir angkutan umum. Suatu saat ia menemukan uang yang tertinggal dari penumpang. Sebenarnya keadaan ekonomi Hasan juga kurang baik. Tapi tidak menghalangi dia untuk mengembalikan. Jadi menemukan uang untuk tetap dikembalikan. Setelah mencari hampir seminggu, akhirnya ia dapat menemukan pemiliknya. Ya, tentu biasanya ada kartu identitas, ya. Nah, ternyata pemiliknya itu adalah seorang direktur perusahaan ternama di kota Surabaya. Tidak tahu perusahaan apa, ya. Sebagai rasa terima kasih, pemilik tersebut menawarkan Hasan sebuah pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan. Nah, dari ilustrasi ini dapat dipetik pelajaran bahwa perbuatan jujur itu adalah mendapatkan keberkahan rezeki, dijauhkan dari penyakit, selamat dari mara bahaya, mudah mendapatkan uang. Semuanya benar, tetapi jika dikaitkan dengan ilustrasi yang tepat, kita lebih cenderung pada mendapatkan keberkahan rezeki. Ya, mendapatkan keberkahan rezeki. Dengan jujur itu rezeki kita bisa berkah. Berikutnya, Rita hatinya bersedih, ibunya yang sangat dicintainya dipanggil Allah. Ini sudah pernah ada ya dalam sesi sebelumnya. Apa yang harus dilakukan Rita ketika ditinggal mati oleh orang tuanya? Yang pertama, mendoakan agar Allah mengampuni kesalahan ibunya setelah sholat. It's good. Bagus sekali. Memajang gambar ibunya di ruang tamu sebagai rasa duka dan hormat kepada ibu. Benar juga, tetapi apakah ada dalam pilihan nanti? Yang jelas angka 1 sudah ada. Maka
ya dalam waktu singkat ya, karena ini kalau menurut saya si pembuat soal kurang pandai mengkecoh. Harusnya angka 1 selalu ada ya. Cuma nanti biar peserta didik memilih. Tapi tidak apa-apa. Nah, kalau sudah tahu angka 1 ada ya tentu jawabannya A. Tentu jawabannya A. Sudah, tidak usah cari-cari lain. Nah, nanti kalau dalam US sungguhan Anda bisa hati-hati ya. Jangan langsung. Harus dibaca lengkap. Oke ya, berarti kalau orang tua kita sudah meninggal, maka kita harus rajin mendoakan. Yang kedua, menyambung silaturahim, kekerabatan dengan sahabat-sahabat ibu kita, keluarga ibu kita. Pokoknya kita harus berbuat yang terbaik sebagaimana kebiasaan ibu kita atau orang tua kita yang lain ya. Baik. Nah, ini hal-hal yang terkait dengan mandi wajib. Mengalirkan air ke seluruh tubuh. It's yes. Berarti jawabannya ya tinggal A atau B. Mulai menyiram dari bagian yang tubuh kanan. Benar. Berwudu sebelum mandi. Benar juga. Berniat mandi wajib. Benar juga. Hal yang disunahkan. Nah, pertanyaannya sekarang yang disunahkan. Kalau disunahkan berarti nomor 2 dan nomor 3. Ya, jangan terjebak. Jadi hampir terjebak juga saya ya. Jadi di sini pertanyaannya yang disunahkan. Kalau 1 dan 4 itu memang wajib, bagian dari rukun, tapi 2 dan 3 adalah sunnah. Menyiram di bagian kanan dulu, berwudu sebelum ya. Nah, bagaimana cara kita mempraktekkan? Ya antara rukun dan wajibnya harus dikerjakan. Ya, maksud saya bukan harus tetapi lebih utama ya, lebih utama dikerjakan. Oke, berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, jika imam laki-laki, makmumnya boleh laki-laki dan wanita. Benar. Nomor 1 mesti benar. Di sini ada yang angka 1, huruf A dan huruf B. Maka kita harus melihat huruf angka 2. Imam harus memiliki kemampuan baca Al-Quran yang lebih bagus. Ini juga benar. Imam seharusnya memiliki jabatan lebih tinggi. Nah, ini tidak dibenarkan. Berarti setiap ada angka 3 itu salah. Berarti B dan C salah. Nah, sekarang tinggal angka 1 dan 2. 1 benar. 4 tidak tepat juga. Berarti huruf jawabannya A ya. Oke, berikutnya. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nah, menyampaikan dengan suara yang keras. Membaca ta'awud dan basmalah, mengucapkan tahmid, membaca sholawat atas Nabi, mendoakan sesama mukmin. Ini rukun khutbah. Dari pernyataan tersebut yang termasuk rukun khutbah. Nomor 2 tidak termasuk. Setiap ada angka 2 berarti tidak usah dipilih. Gitu? Kemudian mengucapkan tahmid, ya. Membaca sholawat, ya. Mendoakan mukmin, ya. Berarti angka 1 ya, 3 ya, 4 ya, 5 ya. Setiap ada angka 2 tidak dijawab. Berarti A dan B tidak perlu dijawab. Sekarang kita pertimbangkan angka 3. C berarti 3, 4, 5. Ya. Tadi sudah setiap angka 1 tidak. Berarti jawabannya adalah huruf C. Bagus. Nah, ini bacaan sujud apa? Subhanamal layanamu wala yashu. Bacaan apa? Sujud syukur? Bukan. Kalau sujud syukur, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sujud tilawah? Bukan. Kalau sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi dan seterusnya ya. Kalau begitu sujud apa? Sujud sahwi ya. Ini pelajaran kelas 8. Jadi sujud yang diajarkan di materi kelas 8 adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, berikutnya. Nah, itu tentang halal dan haram. Nah, nomor 1 itu bangkai. Kenapa? Sebabnya terdapat kotoran, racun, dan senyawa berbahaya yang harus dibuang, media yang paling sesuai bagi mikroba, bakteri, pembusuk. Yang kedua, itu ya anggap aja minum minuman keras ya.
bangkai darah tidak keluar. Hal ini dikhawatirkan akan mengakibatkan penyakit. Oke. Yang keempat ini apa? Yang ketiga ini ya. Dideh ya, dideh. Oh, dideh. Ya, menjijikkan dan makanya tidak disembelih terlebih dahulu. Lalu memabukkan, minuman keras. Berarti nomor 1 itu apa ya? Nah, ini berat sekali nih. Pasangan yang tepat antara makanan dan minuman haram yang tepat. Nomor 1 itu kemana? Bangkai. 1 berarti B. Ya sudah, berarti jawabannya A. 1 dan B, bangkai. Tidak, darahnya tidak keluar, ya kan? Oh ya, nomor 4 itu C. Berarti bekecot ya ini ya. Siput. Bekecot. Beda dengan siput ya. Bekecot. Nah, silakan nanti dianalisa dulu anak-anak. Ini nanti agak lama nanti. Oke. Ya, yang penting pelajari dulu. Lewat ya. Nah, ini tentang zakat. Zakat itu 2,5%. Berarti 75 juta dibagi 40. Itu aja. Kenapa dibagi 40? Karena 2,5 dibagi 100 itu sama dengan 1/40. Jadi nanti tinggal bagi anak-anak 75.000 dibagi 40. Silakan dihitung ya. Kalau semua saya jawabkan nanti Anda tidak belajar. Nah, ini terkait dengan apa? Akikoh. Nah, kalau akikoh berarti nomor 1 masuk? Bisa jadi iya. Nomor 2 masuk. Nomor 3 tidak masuk. Karena nomor 3 ini tentang kurban. Untuk anak laki-laki 2 ekor, ini juga masuk untuk akikoh. Berarti nomor 1 bisa masuk, nomor 2 bisa masuk, nomor 4 masuk. 1, 2, 4. Ada enggak? Ada. Huruf? Ya, cari sendiri. 1, 2, 4. Oke, berikutnya. Habis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Semoga sukses. Silahkan belajar kembali ya. Semoga Allah meridhai kita semua. Terus dipelajari mulai dari sesi 1, 2, 3. Insya Allah nanti kesempatan berikutnya kita akan buatkan sesi yang keempat. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.